Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan. Selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam ibadah web streaming pada hari ini tanggal 10. Bapak Ibu jemaat Gereja Rehoboth yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami izin, kesempatan ini untuk kami dapat mendengar dan mendengarkan firman Tuhan dan memperagakan pribadi-Mu yang agung dalam hidup kami. Sebagai bukti kebenaran itu ada dalam hidup kami, karena kami mengasihi-Mu. Berkati seluruh jemaat Gereja Rehoboth Singkawang yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan dari streaming ini. Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan menunggu. Kalau sudah dapat, kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudari akan menyimak dan saya akan membacakannya. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Jemaat Tuhan yang terkasih, penekanan ayat pada hari ini adalah tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semuanya. Tema pada minggu ini adalah umat yang dipercayai oleh Allah. Umat yang dipercayai oleh Allah. Banyak orang mempersoalkan bagaimana percaya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen mempersoalkan bagaimana mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi satu hal yang kita harus ketahui, mereka tidak mempersoalkan bagaimana bisa dipercayai oleh Tuhan. Saya ulangi lagi, tetapi mereka tidak mempersoalkan setiap hari bagaimana bisa dipercayai oleh Tuhan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mempersoalkan bagaimana bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah, ini menarik ya. Di dalam kisah ini, ya sebenarnya di dalam Yohanes pasal 2 ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus menegur banyak orang yang berjualan di dalam bait Allah. Dia memarahi mereka karena mereka tidak memfungsikan bait Allah ini selayaknya rumah Allah. Tapi mereka mengutamakan akan urusan pribadi mereka, dan pekerjaan Tuhan ini dijadikan sebagai komoditi pribadi. Ini Tuhan Yesus marah. Nah, pada waktu dia memarahi mereka dan di Yerusalem pada waktu itu
ada perayaan Paskah, ya, pada waktu dia memerangi mereka, besoknya dia mengajar di bait Allah, kemudian dia banyak melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib, ya, orang-orang yang sakit disembuhkan, buta melihat, yang punya sakit penyakit itu bisa dilepaskan. Ini dia. Namun pada waktu di dalam perkumpulan orang yang banyak melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, betapa mereka itu terpesona. Mereka melihat hal ini, wah, hanya sampai di situ. Hanya sampai di situ. Tidak mempersoalkan mengapa dia bisa sampai melakukan hal ini. Ya. Mungkin ada juga yang melihat hal ini dan mereka menganggap biasa, atau mereka menganggap remeh akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus jelas-jelas menjawab hal ini kepada mereka. Jadi kalau kita perhatikan pada pembacaan ini, banyak orang mereka percaya pada waktu mereka melihat akan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka mengalami akan hal ini. Namun pertanyaannya itu adalah, dikatakan meskipun mereka telah melihat tanda-tanda ajaib ini, dikatakan pada ayat yang ke-23, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Karena dia mengenal mereka semuanya, dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia tahu siapa mereka semua. Wah, ini menarik. Jadi di dalam pembacaan ini Bapak Ibu yang kekasih, ada dua orang, ada dua golongan orang. Golongan orang yang percaya, tetapi mereka tidak diberi satu kepercayaan diri Tuhan kepada mereka. Saya ulangi lagi, ada orang yang golongan orang percaya, tetapi mereka tidak diberikan satu tanggung jawab kepada Tuhan dalam hidup mereka. Yang kedua, tetapi ada golongan orang yang percaya, tetapi Tuhan sendiri mempercayakan dirinya kepada mereka. Yang pertama itu golongan orang yang percaya, tetapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia tahu mereka semuanya. Mereka melihat, mereka percaya, tetapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Tetapi yang kedua adalah ada orang yang percaya, tetapi Tuhan mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia tahu siapa mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kata tidak mempercayakan diri kepada mereka itu artinya tidak memberi tanggung jawab kepada mereka. Tanggung jawab itu adalah pekerjaan Tuhan atau misi yang diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus yang harus diteruskan oleh orang percaya. Seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus juga mengutus orang-orang yang bisa dipercaya. Yohanes pasal 20 ayat 21. Jadi ini kita perhatikan, kita belajar dari sini. Kita ini termasuk
orang atau golongan yang mana? Golongan orang yang percaya, tetapi tidak Tuhan percayakan dirinya kepada mereka. Atau kita ini adalah orang percaya yang dimana Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita. Atau Tuhan memberikan kepercayaan tanggung jawab kepada kita, yaitu pekerjaannya. Jadi tanggung jawab ini adalah sebuah kepercayaan diri Tuhan kepada tiap orang, tiap pribadi. Seperti di dalam keluarga, saudara, di dalam keluarga itu ada orang tua dan anak-anak. Saya percaya bahwa Bapak Ibu punya keluarga. Namun di dalam keluarga, orang tua itu juga ada anak-anak yang bisa dipercaya dan anak-anak yang tidak bisa dipercaya. Pada waktu seorang anak diberikan tanggung jawab, ya orang tua akan melihatnya, oh seperti ini, oh seperti ini nggak bisa dipercaya, oh seperti ini anak ini bisa dipercaya dalam hal ini, yang ini tidak bisa dipercaya. Misalnya di dalam hal kesetiaan, oh ini bisa dipercaya, dari dia melakukan tanggung jawab itu, oh ini bisa dipercaya. Oh anak ini tidak bisa dipercaya, dia harus belajar. Dan diberikan tanggung jawab itu karena diajar, dilatih. Nah Bapak Ibu, saudara yang kekasih, begitu juga dalam kehidupan kita. Jadi tanggung jawab di mana Tuhan mempercayakan diri kita itu seperti bagaimana? Yang pertama, bahwa kita harus mengerti visi Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia sebagai manusia. Visi daripada Bapa Surgawi mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, lahir sebagai manusia, untuk dapat mengembalikan tiap orang yang percaya kepadanya, kepada rancangannya semula. Rancangannya semula bagaimana? Rancangan di mana manusia dikembalikan kepada memiliki nurani yang sama, nurani yang diperbaharui, nurani yang ilahi, di mana bisa memiliki satu nurani yang peka dengan hati Allah. Nurani yang dapat memperagakan kehidupan Kristus sebagai bukti bahwa kebenaran Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Dan ini bukan sesuatu yang gampang, mudah, tapi berat. Jadi kalau di dalam kehidupan tanggung jawab ini bukan kita ke gereja, terus kita nyanyi-nyanyi, terus kita sudah bertanggung jawab. Tidak. Kita mendengarkan Injil di gereja, tidak cukup sampai situ. Kita harus memperagakan Tuhan Yesus dalam setiap saat, setiap detik, dimanapun kita berada. Dan itu berat menjadi orang Kristen. Bahwa kita harus belajar untuk memperagakan pribadinya ini, memiliki akan gairah hasrat daripada Dia, dan kita hidup sesuai dengan keinginannya. Kenapa sampai banyak orang Kristen atau banyak orang percaya yang mendengarkan pemberitaan yang untuk memperagakan Kristus, mereka menjadi pribadi yang kurang nyaman? Ya karena selama ini banyak orang itu sudah nyaman dengan pemberitaan-pemberitaan, kamu diberkati, maju terus, ya kamu punya usaha diberkati, keluarga aman, bahagia dan sebagainya. Tetapi dia tidak pernah menekankan hal-hal yang bersifat kekekalan. Ya, ini bersifat kekal. Kenapa kita harus memiliki pribadi Kristus? Karena kita diciptakan olehnya. Dia merancangkan hidup kita, saya dan saudara, untuk hidup peragaan hidupnya
itu seperti dirimu, seperti anak tunggal Bapa, serupa dengan Kristus. Itu tanggung jawab, dan ini berat sebagai hamba Tuhan saja, sebagai pengkhotbah saja, mengajar jemaat. Saya merasa ini sesuatu yang paling berat, dan ini menjadi sebuah PR seumur hidup, menjadi sebuah pergumulan utama daripada semua pergumulan yang lain. Ini yang utama. Oleh sebab itu semua segenap waktu, tenaga, usaha, uang, harta bisa dikorbankan hanya untuk. Sebab itu jangan main-main. Kemudian selain kita memperagakan kehidupan Kristus dan kebenaran yang ada, yang kedua kita membuktikan bahwa iblis itu bersalah. Karena Kristus sudah membuktikan bahwa iblis itu bersalah. Dia telah menyatakan akan kasih dan ketaatan kepada Bapaknya. Dia telah memiliki sebuah pola hidup yang saleh dalam dunia ini selama dia hidup. Dan dia memperagakan ini. Dia membuktikan bahwa iblis itu bersalah dan layak untuk dihukum, layak di dalam api kekekalan. Kita juga demikian. Ya, tanggung jawab ini. Oleh sebab itu iblis itu bukan hanya ditengking, bukan hanya diusir, tetapi harus ditunjukkan dalam karakter kehidupan tiap hari. Kebenaran itu harus ditunjukkan, dibuktikan. Karena kita berperang ini bukan dengan darah dan daging, dengan kuasa kegelapan, dan ini harus dibuktikan kebenaran ini. Oleh sebab itu isikanlah nurani itu dengan firman Allah. Apa yang diisi dari luar itu akan punya pengaruh yang besar. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, selain kita membuktikan iblis itu bersalah karena kita memperagakan pribadi Kristus, yang ketiga adalah kita membawa orang lain datang kepada Kristus. Membawa orang lain itu bukan hanya datang bawa dia ke gereja. Ini seringkali kita jemaat Tuhan salah memahami hal ini. Kita pikir kita bawa orang ke gereja itu bawa orang ke Tuhan Yesus, datang ke gereja. Yang pertama kita harus pikirkan, lihat keberadaan hidup kita itu harus seperti Kristus. Bagaimana orang melihat kesaksian hidup kita yang benar kalau kita belum siap untuk hal itu? Jadi membawa orang lain kepada Kristus supaya mereka mengalami keselamatan. Dalam sebuah proses mereka juga menuju tujuan keselamatan, memiliki pribadi Kristus. Dan itu adalah standar kehidupan kekal. Kalau saudara akan menghadap Kristus, ya satu kali kelak kita akan meninggal dunia dan kita akan menghadap Dia. Satu kali kelak standar apa yang kita miliki, kualitas rohani apa yang kita miliki, ya seperti Dia. Dan standar ini adalah standar kekekalan, di mana saya dan saudara akan tinggal di langit dan bumi yang baru, karena kita punya standar kehidupan yang punya nilai tinggi, kualitas tinggi seperti Kristus. Dan saudara dan saya harus membimbing orang lain juga untuk mereka juga mengalami keselamatan. Bukan bahwa mereka di dalam gereja saja, tapi saudara dan saya harus memberikan contoh dan teladan. Membawa orang kepada Kristus itu tidak gampang. Harus korbankan waktu, korbankan perasaan, harta kita juga. Bagaimana kalau dia kurang, dia miskin, kita hanya membicarakan tentang kata-kata Kristus, dia butuh uang, dia butuh beras, kasihkan. Itu kesaksian yang sangat ajaib, yang luar biasa dengan wujud nyata, bukti dalam kehidupan. Ini yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana Tuhan akan memberikan tanggung jawab kepada kita, itu bukti bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa Tuhan tidak mempercayakan mereka yang sudah melihat mujizat? Karena mujizat itu bukan menjadi tujuan. Kalau orang Kristen jemaat Tuhan
hanya melihat di dalam gereja mujizat, tanda ajaib, itu tanda dirinya itu belum menjadi sebuah kehidupan rohani yang belum dewasa. Mujizat itu tanda awal di mana orang mulai mengenal Kristus. Tidak cukup sampai di situ. Oleh situ jangan bangga kalau di dalam gereja itu ada mujizat, orang disembuhkan, ya, orang buta bisa lihat, ya, orang timpang, itu awal yang seharusnya terus tidak sampai di situ. Oleh sebab itu kalau saudara hanya cukup sampai kepada mujizat, saudara tidak dipercayakan oleh Tuhan, karena jelas Alkitab berkata jelas, Yesus berkata dengan jelas, aku tidak mempercayakan diriku kepada mereka. Jelas, karena dia punya motivasi yang sudah salah, hanya untuk kebutuhan diri. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita belajar. Saudara mau menjadi pribadi yang dipercaya oleh Allah, atau saudara menjadi pribadi yang tidak dipercaya oleh Allah? Saudara mau menjadi orang percaya yang Tuhan mempercayakan pribadinya kepada saudara dan saya, atau saudara menjadi orang percaya yang tidak dipercayakan pribadi Tuhan dalam hidup kita? Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kami tanggung jawab untuk kami dapat hidup, belajar, dimuridkan, diproses menjadi pribadi yang seperti-Mu. Dan yang kedua, kami dapat membuktikan kepada dunia ini iblis itu bersalah. Dan yang ketiga, kami harus membawa orang lain dengan contoh hidup kami, supaya mereka juga mengalami keselamatan dan mencapai tujuan keselamatan, yaitu memiliki pribadi Kristus, supaya mereka juga dapat hidup di langit dan bumi yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa juga supaya kami hidup di dalam kesucian Allah tiap hari. Ampuni kami Tuhan, kami belajar mengoreksi diri kami dan mengerjakan keselamatan hidup kami setiap hari. Dan kami hidup mengatur hati nurani kami, supaya kami hidup di dalam perkenanan dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih, segala pujian hormat kami haturkan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.